Selanjutnya kita persilakan Prof. Nizam selaku Dirjen Dikdikristek untuk menyampaikan beberapa hal terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru ini. Pada Prof. Nizam kami persilakan. Terima kasih Prof. Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ibu Bapak pimpinan PTN, baik akademik maupun vokasi, Bu Mas Nino, Kepala BSKAP, di kiri kanan ada Prof. Ganevi, Prof. Reni, Prof. Edward, Pak Ali Ridho dan Pak Takwa, serta Bu Ses, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk konvers tentang SNPMB 2024. Seperti biasanya, jadi ini acara tahunan, kita di awal Desember, itu kita mulai dengan siklus penerimaan mahasiswa baru. Dan hari ini, tanggal 8 Desember, kita melakukan konvers untuk SNMPMB 2024, mengulang tahun lalu, waktu itu kita meluncurkan SNMPMB 2023, pada tanggal 10 Desember kalau tidak salah. Jadi kita maju 2 hari ini kalau dari kalender jadwalnya. Tapi kalau dari siklusnya sebenarnya kita terlambat 1 minggu karena biasanya kita atau menurut jadwalnya sih per 1 Desember itu sudah kita rilis. Kenapa kita perlu untuk merilis ini dan minta dukungan bantuan dari rekan-rekan media, karena tentu ini ditunggu-tunggu oleh sekitar 2 juta lulusan SMA, SMK, MA dari Sabang sampai Merauke, dari sekitar 3 juta ya lulusan SMA, SMK, MA yang lulus dari sekolah menengah atas setiap tahun atau pendidikan menengah atas setiap tahunnya. Jadi dari sekitar itu tuh kira-kira separuhnya akan masuk ke perguruan tinggi. Dan tentunya masuk ke perguruan tinggi itu pilihannya ya ada di PTN, ada di PTS, ada di PTN-nya juga macam-macam, ada PTN di bawah Kemdikbudristek, ada perguruan tinggi negeri di bawah Kemenak, ada perguruan tinggi di bawah kementerian-kementerian lain. Nah, sehingga informasi tentang bagaimana untuk mendaftar di perguruan tinggi ini menjadi sangat-sangat penting dan ditunggu oleh para siswa, guru-guru, serta juga orang tua yang akan mendorong putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Tadi disampaikan oleh Mas Nino tentang apa-apa yang berubah di SNPMB tahun 2024. Tentu rekan-rekan media biasanya bertanya-tanya kenapa setiap tahun berubah. Karena tentu kita juga harus selalu melakukan perbaikan. Karena kalau tidak hari ini tidak lebih baik dari kemarin itu kita rugi, kita merugi. Jadi kita ingin selalu beruntung. Jadi setiap tahun harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Demikian pula dalam SNPMB kita berusaha setiap tahun ada perbaikan, ada peningkatan. Di samping juga untuk mengakomodasi berbagai macam dinamika perubahan di sistem pendidikan kita. Kita ketahui selama 4 tahun ini kita banyak sekali melakukan transformasi di dunia pendidikan kita, baik dari PAUD sampai dengan pendidikan tinggi. Dan selama beberapa tahun ini kita harmoniskan, kita selaraskan antara transformasi di PAUD sampai dengan transformasi di perguruan tinggi itu nyambung menjadi satu kesatuan transformasi besar. Dan alhamdulillah ya kemarin di laporan, maaf saya lupa, di Bloomberg kalau nggak salah. Di Bloomberg itu terlihat bahwa perkembangan penyiapan talenta di Indonesia ini tumbuh dengan sangat pesat dan termasuk yang paling pesat di Asia bahkan di dunia. Jadi kemajuan penyiapan pool talenta di tanah air ini diapresiasi tumbuh dengan sangat pesat selama beberapa tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan itu merupakan bentuk nyata dari hasil transformasi kita. Karena kita memang mengakselerasi lahirnya pool talenta-talenta
yang siap untuk menghadapi persaingan dan perkembangan di abad 21 ini. Kembali pada SNMPMB, jadi tadi ada beberapa hal yang disampaikan perubahannya, tapi prinsip utama kita adalah kita memberikan layanan yang semakin lama semakin baik pada calon mahasiswa dan juga membangun sistem yang berkeadilan, sistem yang fair, sistem yang transparan, sistem yang akuntabel, dan sistem yang efisien, efektif bagi semua pihak, serta menghindari atau mengeliminir hal-hal yang selama ini mungkin masih belum baik. Di tingkat seleksi masuk secara nasional kita ketahui ada 2 jalur, jalur prestasi dan jalur tes. Selama ini mahasiswa yang masuk di satu jalur itu kadang-kadang nanti ikut lagi di jalur berikutnya, karena belum mantap pilihannya atau karena diterima di pilihan kedua. Nah, ini kita coba hindari karena itu menyebabkan kosongnya bangku di perguruan tinggi. Padahal kalau kosong itu artinya semua rugi. Perguruan tingginya rugi, masyarakat yang tadinya bisa masuk ke mengisi bangku di perguruan tinggi negeri kita itu jadi tertutup kesempatannya karena bangku yang kosong tadi. Nah, itu salah satu yang ingin kita coba eliminir, hapus atau hindari di tahun ini. Kemudian juga pilihan, ini nanti yang paling utama adalah jumlah pilihan. Jadi karena saat ini kita sangat mendorong pengembangan pendidikan vokasi, sehingga kesempatan untuk memilih di program-program studi vokasi itu kita perluas dan kita dorong. Kalau di tahun 2023 kemarin ini kita memberikan kesempatan untuk mahasiswa punya pilihan di Prodi S1, D4 dan D3, maka di tahun 2024 ini kita perkuat untuk keragaman pilihan tadi, nanti detailnya tentu akan disampaikan oleh Prof. Ganefri, tapi pada dasarnya kita mendorong anak-anak kita untuk tidak hanya berorientasi pada jalur akademik. Mungkin itu yang perubahan yang paling utama, nanti kita bisa bahas dan diskusikan lebih jauh. Waktu saya kembalikan pada Pak Edward. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.